subur dari tanah-tanah yang akan kita tanam, maka dengan traktor dan dengan cangkul dan dengan apa saja kita melaksanakannya dengan berbagai gaya dan sebagainya, yang penting bisa sampai kepada rahim dan bisa membuahi dari indung telur yang keluar dari saluran falopi, maka itu goyahnya. Berbagai cara apapun, yang penting sel sperma bisa membuahi sel telur. Maka ini dari sunnah. Sehingga seorang suami, please, jangan jurusnya jurus kalajengking saja. Rubahlah jadi jurus gorila menggaruk. Nah, apa tuh jurus gorila menggaruk? Yang penting gantilah gaya. Ada doggy style, di sana ada side style dan sebagainya. Yang penting istrinya semakin menjadi klimaksnya baik, maka itulah goyah. Karena ini semua ibadah. Jadi please jangan setiap ronde itu saja. Maka ini tidak baik. Dan begitupun dari meraih keharmonisan rumah tangga agar seorang suami tidak egois. Maka jika dia makan coto, Makassar, kenyang, maka please dikasih juga istrinya coto Makassar. Jangan kita kenyang makan coto, istri kita hanya diberikan makanan yang selain daripada itu. Maknanya, jika laki-laki mencapai klimaks, the high pleasure, high enough, maka please berikan kesempatan kepada istri-istrinya high enough, tidak egois. Dan permasalahan tidak egois ini bisa jadi memang dari penyakit. Dinamakan penyakit, bahasa selengeannya EDI, ejakulasi dini. Apa itu ejakulasi dini? Yang bahasa Inggrisnya premature ejaculation. Maka penyakit ini jika ada pada laki-laki, mungkin dia tidak bisa membahagiakan istrinya karena dia egois. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan cepatnya. Assalamualaikum, belum kita hanya mengetuk pintu, assalamualaikum, sudah waalaikumsalam. Tidak masuk, tidak duduk, cepat. Inilah ejakulasi dini, premature ejaculation. Maka jika memang suami seperti itu, maka diobati. Pengobatannya dengan pencegahan dan dengan banyak pengobatan. Adapun dari pengobatan, minum herba. Banyak herba untuk ejakulasi dini. Dan untuk pencegahan, menjauhi yang namanya timun dan yang namanya banana. Apa banana? Pisang. Maka dijauhi. Dan terapi dari makanan, banyak makan daging kambing, coto Makassar, dan ke Jeneponto beli kuda 2 kilo, 3 kilo, dibikin coto kuda. Ini dari obat. Dan dari obat-obat herba yang banyak yang masyhur, mengkonsumsi ginseng korsel Korea Selatan dan ginsengnya Jawa Purwoceng. Itu dari obat juga. Dan dari obat bisa melaksanakan refleksologi di ujung kaki dan juga bisa dengan mentadlib Mr. Pig-nya. Al-muhim banyak jalan menuju Roma. Dan ini perkara yang sangat mudah karena Nabi SAW bersabda di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa." Maka tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya.
Maka jangan putus asa. Jika mempunyai ED atau premature ejaculation, diobati. Karena penyakit ini jika tidak diobati, maka akan merusak mahligai keharmonisan rumah tangga. Maka kasihan perempuan akan mandi tanpa sebab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hanya di pintu, mengetuk pintu, sudah selesai. Namun kita katakan tadi, ini jika penyakit maka diobati. Namun di sana ada jenis laki-laki yang egois. Maka dia dengan membabi buta, minta masuk dengan cepat, akhirnya keluar dengan cepat, tidak minum teh dulu, masuk assalamualaikum, kemudian cepat-cepat, maka akhirnya egois. Tidak terjadi klimaks pada istri, maka ini bukanlah perkara ibadah yang dipuji. Bahkan ini adalah dari kelainan jiwa, schizophrenia, dari hubungan intim, di mana dia egois, yang penting dirinya, lalu yang lain terserah. Maka di sini ada pembagian dua, saya bilang tadi. Bisa jadi memang penyakit, maka obati, mudah penyakitnya. Dan jika memang bukan penyakit, maka please dirubah kebiasaan yang buruk ini. Kamu ingin ibadah dan ibadahnya secara ihsan, maka lakukanlah dengan baik dan benar, dan agar tidak egois, agar sama-sama meraih klimaks dan meraih high pleasure, high enough. Pertanyaan besar, big question di sini. Kenapa sebagian manusia, laki-laki terutama, ada yang mempunyai ED, ejakulasi dini? Apa jawabnya? Silahkan. Dari penyebab faktor terbesar apa? Dan ini nasihat kepada para syabab. Apa? Too much onani. Too much, terlalu banyak beronani. Para syabab awas. Tahu onani? Mengeluarkan mani dengan sengaja dengan tangan. Oh, kita belak-belakan saja. Siapa yang biasa di WC terlambat? Masuk WC setengah jam. Ditanya, ayo cepat keluar. Lagi nyuci. Nyuci apaan? Awas. Kita juga punya santri di pondok. Kita berikan waktu masuk WC hanya 10 menit. Hanya 5 menit. Kita ingin menjauhkan mereka dari perbuatan dosa ini. Dan selain itu, perbuatan dosa ini merusak. Maka telah terjadi survei di negara terutama yang maharnya tinggi. Dan kami dulu pun sempat menjadi tabib. Dan alhamdulillah banyak mengobati ejakulasi dini. Maka datang para syabab kepada kami umur 29 tahun, 25 tahun, umur syabab. Baru menikah dan penyakitnya terasa di saat setelah menikah. Maka dia mengadu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa penyebabnya ya tabib? Kita disebut dokter di sana. Ya dokter. Penyebabnya saya bertanya, berapa kali kamu melaksanakan onani sebelum menikah? Banyak. Al-Arab syahwatnya kuat, laki-laki dan perempuan. Namun mereka masalahnya menikah itu mahal. Maka saya pun menikah 3 perempuan di Arab, ya lumayan. Yang terakhir kami bayar sekitar $7.000. Berapa tuh? $7.000. Nah itu, membeli perempuan Arab seperti itu. Punya uang, ingin menikah, silahkan. Ada uang, ada barang. Maka karena mahar yang tinggi, para pemuda-pemuda ini dari mana mendapatkan $8.000, $7.000, $10.000? Dari mana penghasilannya? Ya sama seperti di Indonesia. Akhirnya
melampiaskan dari syahwatnya dengan onani. Maka ada yang saya tanya, berapa kali sehari? 5 kali. Gila. Waste the time. Buang waktu. Kenapa? Karena empty. Karena mereka kosong. Mohon maaf. Di sana dengan di sini lain. Di sini di Indonesia alhamdulillah kita sibuk belajar. Kita lihat adik-adik kita belajar pagi di sekolah umum, sorenya di tahfidz Al-Quran. Bagus sekali. Disibukkan. Maka setelah Isya makan sudah tertidur kecapean. Bagus, tidak ada waste the time, waktu yang terbuang. Adapun mereka until this time di Saudi, di Yaman, di negara Arab, mereka libur berapa? Antum belajar di Saudi, berapa libur? 3 bulan. Nah, maulah. Maka libur 3 bulan bagi anak-anak di sana, sekolah dalam 1 tahun hanya sekitar, itu juga bukan 8 bulan karena ada semester pertama dan libur panjang semester kedua, naik kelas. Maka mungkin sekitar hampir 6 bulan belajar atau 7 bulan. 7 bulan dalam 1 tahun belajar. 5 bulan kemana? Libur. Dan kami mempersaksikan ipar-ipar kami. Maka mereka setiap hari makan daging kambing, tidak punya istri, dan nganggur liburan 3 bulan. Akhirnya kita melihat antara PS3, antara television dan sebagainya. Dan sekarang sudah ada internet. Maka apa yang dikerjakan? Lari ke arah situ. Maka please, syabab di sini, don't waste the time. Jangan buang-buang waktu kalian. Karena waktu luang itu amanah seperti di hadits Ibnu Abbas. Muttafaqun alaih. Nikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 perkara yang banyak manusia lalai, tidak menyadari kecuali di saat telah hilang padanya kesehatan dan waktu luang. Di saat kalian mempunyai waktu luang, the empty time, please jangan mikirin perempuan, jangan melihat-lihat di HP perempuan, maka nanti larinya kepada itu. Sibukkan menghafal Al-Quran, sibukkan menghafal hadis, sibukkan membahas dan sebagainya. Para syabab hati-hati. Karena onani bukanlah obat. Orang-orang yang mengatakan onani obat itu salah kaprah. Karena di dalam hadis pendalilan onani bukan obat tetapi puasa obat. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari Ibni Mas'ud. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman kana lam yastati fa idza kana la yastati fa alaika bisyam fa inna lahu wijaun. Maka wahai para syabab, kata Nabi, jika kalian mampu untuk menikah, menikahlah, karena menjaga pandangan dan juga menjaga dari syahwat kalian yang haram. Karena tidak punya istri. Maka kalau tidak bisa untuk menikah karena mahar yang tinggi tadi, fa alaika bisyam fa innalahu wija, maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa itu membuat mengkebiri, menurunkan syahwat. Maka di dalam hadis ini diberikan terapi oleh Nabi bagi para pemuda yang semangat 45 maju tak gentar, membela yang benar, semangatnya berapi-api. Maka please disalurkan dengan berpuasa karena tidak ada istri. Kalau ada istri alhamdulillah, ini tidak ada. Maka awas jangan beronani. Maka awas yang lama-lama di WC, please digedur, ditegur. Jangan setengah jam di WC. Siap? Maka karena inilah terjadi penyakit ED. Karena di saat dia bujang, terus dipaksakan dalam sehari 4 kali 5 kali, sehingga dalam keadaan erection yang tidak benar. Ada ereksi yang benar. Di saat mudaabah dengan istri, foreplay, ereksi. Kemudian setelah itu dituntaskan dengan klimaks, itu benar. Adapun di saat
Para pemuda kita onani di sini 5 kali sehari. Ereksinya tidak benar. Maka membuat otot-otot di Mr. P dan sebagainya lemah. Sehingga assalamualaikum waalaikumsalam dengan cepat. Sehingga banyak pengobatan cara untuk permasalahan ED, namun itulah sebabnya. Maka please di sini untuk mencapai husnul usrah az-zaujiyah tidak egois kepada istri kita. Kita sendiri yang kenyang dan puas, tetapi mereka belum apa-apa. Dan berikutnya, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan hubungan intim dengan istrinya, maka boleh untuk melaksanakan azl. Maka ini perkara yang dihalalkan. Apa makna azl? Di istilah dari buku seksologi adalah oral sex. Maknanya bukan permasalahan bagaimananya, namun keluarnya di luar, bukan di rahim. Maka di sini bagi istri-istri yang hamil muda, maka dokter kandungan